Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dan prinsip integral dalam terapannya pada ilmu fisika tentang usaha dan gaya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Matematika Dasar yang beranggotakan Anisya Umaidah Hasibuan, Adelina Monika Borusbayang, Aprilisa Fitri Fardosi, Adar Fadli, dan Alexander Lumban Gaul. Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang integral. Jadi, apakah itu integral? Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya diferensiasi adalah operasi utama dalam kalkulus. Integral dikembangkan menyusul dikembangkannya masalah dalam diferensiasi, yaitu matematikawan harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dengan solusi diferensiasi. Lambang integral adalah sebagai berikut. Prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan secara terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17. Yang dikembangkan adalah integral terhubung dengan diferensiasi. Jika f adalah fungsi kontinu yang terdefinisi pada sebuah interval tertutup AB, jika antiturunan f besar dari f kecil diketahui, integral tertentu dari f pada interval tersebut dapat didefinisikan sebagai integral batas bawah A, integral batas atas B, fx dx sama dengan f kali B kurang f kali A. Semua orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan usaha. Akan tetapi, menurut fisika, usaha terjadi jika ada gaya F yang menggerakkan benda dalam jarak tertentu, atau S. Usaha atau W kurang W work didefinisikan sebagai gaya dikali jarak. W sama dengan F kali X. Menurut definisi ini, gaya yang dihitung hanyalah gaya yang bekerja searah dengan gerak benda. Jika saya menarik sebuah gerobak serong terhadap arah gerak, hanya bagian mendatar dari gayalah yang dianggap kerja. Usaha yang bekerja dengan jarak atau S adalah FH. Andaikan benda digerakkan sepanjang sumbu X dari titik X sama dengan A ke titik X sama dengan B dengan gaya Fx. Bila perubahan kontinu, maka kerja yang dilakukan untuk menggerakkan benda dari A ke B adalah sebagai berikut rumusnya. W sama dengan integral batas bawah A batas atas B f x dx. Aplikasi pada pegas. Dengan menggunakan hukum Hooke yang berlaku dalam fisika, gaya Fx yang diperlukan untuk menarik pegas sejauh X adalah besar gaya tarik atau gaya tekanan yang diberikan kepada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang F sama dengan min K delta X. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan simpangan X1 ke posisi 2 dengan simpangan X2. Karena gaya F berlawanan dengan perpindahan delta X, maka W1,2 sama dengan min F delta X, W1,2 sama dengan min Kx delta X. Dengan menggunakan integral maka W12 sama dengan integral batas dari X1 sampai X2 min K X dx sama dengan min K integral batas dari X1 sampai 2 X dx sama dengan min K X kuadrat per 2 batas dari X1 sampai X2 sama dengan min setengah K kali X2 kuadrat kurang X1 kuadrat, sehingga usaha oleh gaya pegas kita dapat W sama dengan min setengah K kali X kuadrat kurang X1 kuadrat. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Apabila panjang alami pegas adalah 15 cm dan apabila diperlukan gaya 3 kg untuk menariknya sejauh 2 cm, tentukan kerja yang diperlukan untuk menarik pegas tersebut sejauh 20 cm dari keadaan alami. Penyelesaiannya menurut hukum Hooke Fx, Kx untuk menghitung konstanta K pada pegas khusus adalah F2 sama dengan 3, maka 3 kurang K kali 2 kali K sama dengan 3 per 2. Selanjutnya, Fx sama dengan 3 per 2x. Apabila pegas dalam keadaan alami sepanjang 15 cm, apabila panjang pegasnya 20 cm x 5
5 sehingga kerja yang dilakukan untuk menarik Vegas itu adalah W sama dengan integral dari batas dari 0 sampai 5 3/2 X dx sama dengan 3/2 kali X kuadrat per 2 batas dari 0 sampai 5 sama dengan 75/4 sama dengan 18,75 Newton cm. Gaya cairan atau fluida atau hukum Archimedes. Fluida adalah zat alir, yaitu zat yang mempunyai sifat mengalir dan dapat mengambil bentuk wadah yang diisi. Contoh zat cair dan gas. Bunyi hukum Archimedes. Bila benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda akan mendapat gaya ke atas, seberat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jika sebuah wadah berbentuk persegi panjang diisi dengan fluida dengan kepadatan delta setinggi H, maka gaya pada sebuah persegi panjang datar dengan luas A yang terletak pada dasar tangki sama dengan berat kolam cairan yang terletak tepat di atas persegi panjang, yaitu F sama dengan delta HA. Contoh soal. Tunjukkan bahwa bila suatu bendungan vertikal yang bentuknya 4 persegi panjang dibagi 2 bagian yang sama oleh sebuah diagonal, gaya total pada salah satu bagian akan 2 kali dari bagian lainnya. Misalkan tepi puncak bendungan persis pada permukaan air. Penyelesaian. Persamaan diagonal Y sama dengan B per AX atau X sama dengan A per BY. Seperti yang tertera pada gambar di samping. B kurang Y sama dengan A per B, BY kurang Y pangkat 2 dikali delta Y. F sama dengan delta A per B, integral batas atas B, batas bawah 0, BY kurang Y pangkat 2 dikali DY. Sama dengan A per B, BY pangkat 2 per 2 dikurang Y pangkat 3 per 3. Sama dengan A per B, B pangkat 3 per 2 dikurang B pangkat 3 per 3 sama dengan delta AB per 6. Maka gaya pada bagian bawah sama dengan 2 atau gaya bagian atas. Yang selanjutnya adalah tentang momen dan pusat massa. Titik pusat massa adalah titik yang mewakili posisi benda bila dianggap sebagai suatu materi. Titik berat bukan titik pusat massa, walaupun pada umumnya titik berat berimpit dengan pusat massanya. Sebuah kawat diletakkan pada garis bilangan real sehingga menutupi selang AB. Misalkan diketahui rapat massa kawat tersebut di titik X adalah rho X. Maka massa potongan kawat yang lebarnya delta X kurang lebih akan sama dengan delta N hampir sama dengan rho X dikali delta X. Sehingga massa kawat tersebut adalah M besar sama dengan integral batas bawah A batas atas B dikali rho X dx. Momen pada titik nol dapat dihitung dengan persamaan momen sama dengan jarak dikali massa. Dengan menjumlahkan dan mengambil limitnya, maka akan diperoleh momen kawat tersebut terhadap nol menjadi M besar sama dengan integral batas bawah A batas atas B rho X dikali dx. Dengan mengetahui massa kawat dan momennya terhadap nol, momen pusat massa dapat ditentukan dengan persamaan M besar sama dengan integral batas bawah A batas atas B X dikali rho X dikali dx per M kecil integral batas bawah A batas atas B dikali rho X dikali dx. Misalkan suatu kepingan homogen atau rapat massanya rho konstan yang menempati daerah D terletak di antara dua kurva, yaitu Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx seperti pada gambar. Jika daerah D diiris secara vertikal, maka massa, momen terhadap sumbu Y-nya dan momen terhadap sumbu X-nya dari tiap irisannya adalah delta M kecil hampir sama dengan rho dikali Fx dikurang Gx dikali delta X. Delta M besar Y sama dengan X dikali rho Fx dikurang Gx dikali delta X. Delta M X besar hampir sama dengan setengah rho dikali Fx kuadrat dikurang Gx kuadrat dikali delta X.
Apabila dijumlahkan dan diambil limitnya, diperoleh masa kepingan dan momen terhadap kedua sumbu koordinatnya menjadi M kecil sama dengan rho dikali integral batas bawah A batas atas B fx dikurang gx dikali dx. M besar Y sama dengan rho dikali integral batas bawah A batas atas B x dikali fx dikurang gx dikali dx. Demikianlah video pembelajaran ini kami sajikan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.